Perkenalkan, saya Farhan Aristi. Di sini saya akan menjelaskan soal UAS analisis kuantitatif nomor 1. Seperti yang kita ketahui pada soal, disebutkan bahwa terdapat sebuah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui apakah ada perbedaan pengetahuan masyarakat desa A, desa B, desa C, dan desa D setelah dilakukan penyuluhan. Baik, di sini juga terdapat display data masyarakat desa A sampai dengan desa D, dan juga hipotesis yang akan kita uji adalah apakah terdapat perbedaan pengetahuan masyarakat desa A, B, C, dan D setelah dilakukan penyuluhan. Nah, di sini saya sudah menyiapkan Excel. Nanti akan saya copy hasilnya. Kemudian kita langsung saja masuk ke SPSS-nya. Nah, kemudian kita ke variable view. Setelah di variable view, di kolom pertama itu kita isi dengan desa. Kemudian di kolom kedua kita isi dengan pengetahuan, di mana D dan P itu harus huruf kapital ya teman-teman. Selanjutnya untuk nominalnya kita nolkan semua. Dan di bagian label kita masukkan nama yang serupa, yaitu desa dan juga pengetahuan. Di bagian value desa, karena di sini ada 4 desa, maka nanti kita rincikan terlebih dahulu. Nah, kita klik tombol plus. Di value pertama kita isi 1, dan labelnya yaitu desa A. Kemudian kita klik plus lagi, value nya 2. Nanti kita buat sampai 4 ya teman-teman, karena ada 4 desa dan desanya itu desa B. Kemudian nanti kita klik plus lagi 3, dan labelnya itu desa C. Kemudian di label kita klik 4, dan di labelnya kita klik desa D, lalu klik OK. Setelah itu kita bisa mencari data desanya di data view. Kita langsung saja pergi ke data view nya teman-teman. Nah, ini saya sudah meng-copy paste dari keempat data tersebut di Excel, dan langsung kita copy paste saja. Nah, muncul teman-teman hasilnya. Di sini jadi satu desa itu terdapat 20 sampel masyarakat. Nah, dan ada 4 desa, sehingga memang keseluruhan masyarakat yang akan kita uji itu ada 80 orang. Namun perlu kita ketahui bahwa sampelnya adalah sampel kecil, yaitu sebanyak 20 orang. Di sini untuk uji soal nomor 1 saya memilih uji ANOVA one way. Kenapa? Karena pertama sampel yang dilihat itu adalah sampel kecil, yaitu 20 orang. Kemudian yang kedua itu sebelumnya saya sudah menguji nomor data, tapi nanti akan saya tampilkan di SPSS ini. Dan yang terakhir itu karena asal sampel one way ANOVA juga memang yang ingin saya uji itu adalah perbandingan. Jadi maksud pengetahuan di soal itu bukan adanya hubungan, tapi lebih ke perbandingan antara desa satu dengan satu sampel dengan sampel lainnya. Jadi dalam langkah one way ANOVA ini ada 3 langkah teman-teman. Pertama, kita harus melakukan uji normalitas, kita harus melakukan uji homogenitas, dan terakhir baru kita melakukan uji one way ANOVA-nya. Di sini kita akan menguji terlebih dahulu normalitas datanya teman-teman. Baik, di sini kita klik analyze, kemudian klik descriptive narrative, dan kita pergi ke explore. Kemudian untuk desa kita pindahkan masuk ke factor list, dan pengetahuannya kita masukkan ke dividend list. Kemudian kita klik plots. Di plus ini kita klik normality plot with test, dan klik continue, dan klik OK. Nah, tunggu. Nah, sudah muncul hasilnya, dan ada beberapa tabel, kita besarkan terlebih dahulu. Namun tabel yang ingin kita baca itu adalah test of normality ya teman-teman. Kita scroll dulu untuk melihat test of normality. Nah, di sini test of normality diketahui bahwa karena memang data yang kita gunakan adalah data kecil, artinya di bawah 20, maka yang kita lihat itu adalah uji Shapiro-Well nya teman-teman. Uji Shapiro-Well, karena memang uji Shapiro-Well ini adalah uji yang digunakan untuk mengecek normalitas data dengan jumlah data di bawah 50. Karena memang uji Shapiro-Well ini adalah uji yang digunakan untuk mengecek normalitas data jumlah yang 50. Nah, kita bisa melihat data atau nilai signifikannya itu di atas 0,5. Artinya apabila nilai signifikasi di atas 0,5, maka bisa disebut bahwa data tersebut berdistribusi secara normal. Bila datanya di bawah 0,5, maka tidak distribusi secara normal. Nah, jika kita lihat signifikansinya ini, maka disimpulkan bahwa memang data dari keempat data tersebut distribusi secara normal. Oke, untuk uji normalitasnya sudah lolos ya termasuk teman-teman. Selanjutnya kita akan menguji one way ANOVA one way-nya. Klik ke analyze lagi, kemudian klik compare means. Nah, di sini kita klik one way ANOVA. Nah, kemudian untuk desanya kita masukkan ke faktor. Pengetahuannya kita masukkan ke dependent list. Nah, klik option, ntar option.
Nah, ini opsinya teman-teman. Nah, di option klik descriptive dan juga homogeneity of variant tense. Karena kita akan mengecek homogenitas data. Klik continue. Ya. Lalu klik OK. Nah, di sini terdapat one way, teman-teman. Terus kita di bagian deskripsi kita bisa lihat bahwa rata-rata dari keempat desa ini cukup besar ya demand-nya. Nah, jika simpulkan bahwa nilai pengetahuan dari keempat desa ini ternyata nilai pengetahuan terbesar itu di desa B, teman-teman. Itu sebesar 8,55. Nah, kemudian untuk homogenitasnya di nilai signifikannya itu ada 0,05 atau sebesar 0,531 ini, teman-teman. Nah, artinya hipotesisnya apabila nilai signifikasi untuk homogenitas itu di atas 0,5 artinya data tersebut homogen. Tapi jika datanya di bawah, nilai signifikasinya di bawah 0,5 maka tidak homogen, teman-teman. Nah, jika dilihat dari hasil pengujian homogenitas data ini signifikannya itu sebesar 0,53 artinya memang data ini adalah data homogen. Dan terakhir kita melihat uji ANOVA-nya, teman-teman, di bawah. Nah, di uji ANOVA ini kita lihat itu signifikansinya yaitu sebesar 0,9197. Apabila hipotesis nilai signifikan alfanya di atas 0,5 maka hipotesisnya adalah terdapat perbedaan pengetahuan antara masyarakat desa A, B, C, dan D setelah diberikan penyuluhan. Apabila nilai signifikan di bawah 0,5 maka tidak terdapat perbedaan. Jika melihat dari hasil ANOVA ini maka bisa kita simpulkan bahwa signifikasinya itu sebesar 0,197 dan artinya di atas 0,5 dan terdapat perbedaan ketika dikasih penyuluhan antara desa A, B, C, dan D. Baik, sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmala Dewi. Di sini saya mendapatkan soal nomor 2. Nah, soalnya itu untuk mengetahui apakah ada hubungan antara tempat tinggal dengan partai yang dipilih, serta untuk melihat seberapa kuatkah hubungan antara X dengan Y. Nah, di sini saya menggunakan uji Chi-square. Kenapa saya menggunakan uji Chi-square? Yang pertama, karena variabel yang diuji merupakan data kategorik. Nah, yang kedua, karena tentunya untuk mengetahui hubungan antara dua variabel kategorik. Dan yang ketiga, alasannya karena data yang disajikan dalam bentuk tabel kontingensi 2 kali 10 yang cocok untuk analisis dengan uji Chi-square. Nah, kemudian kita klik variable view. Di sini udah saya isi untuk mempersingkat waktu. Kemudian setelah itu kita klik data view. Nah, di data view juga udah saya input datanya. Setelah itu kita klik bagian data untuk pemberian penimbangan. Nah, kita klik weak case, kemudian bagian ini kita klik weak case, frekuensi ini, dan klik OK. Nah, kemudian setelah itu kita klik analyze, klik descriptive statistik, klik cross tab. Nah, untuk tempat tinggal kita masukkan rows variabel independen, partai, dependent column. Kemudian kita klik statistik. Ini jangan lupa kita centang Chi-square karena tentunya kita menggunakan uji Chi-square. Kemudian kita jangan lupa klik bagian P and Kramer-V. Kenapa kita klik ini? Karena di soalnya juga untuk melihat seberapa kuat hubungan antara X dan Y. Jadi jangan lupa klik bagian ini. Setelah itu kita klik continue. Setelah itu kita klik ini, terlihat ya teman-teman untuk hasil signifikansinya 0,005, yang artinya untuk dasar pengambilan keputusan uji Chi-square kelas 1 jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 maka terdapat hubungan yang signifikan antara kedua variabel. Kemudian kedua, jika nilai signifikannya besar dari 0,05 maka tidak terdapat hubungan yang signifikan. Nah, kita lihat di sini nilai signifikannya 0,005, artinya lebih kecil dibanding 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara tempat tinggal dan pemilihan partai, yang artinya H0-nya ditolak ya teman-teman. Nah, di sini untuk kekuatan hubungan, ini symmetric measure-nya, kita lihat value-nya, P-Chrimers-nya 0,186 dengan signifikansinya 0,005. Nah, jadi dapat disimpulkan hubungan antara X dan Y signifikan secara statistik dan kekuatan hubungan berada pada kategori kuat karena dilihat dari tabel interpretasi nilai Kramers lebih dari 0,50. Ini kan 0,186, artinya lebih besar dari 0,50, maka kekuatan hubungannya berada pada kategori kuat. Terima kasih. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robiahatul Adawiyah. Di sini saya akan menjawab soal UAS dari mata kuliah analisis data kuantitatif. Nah, soal yang akan saya jawab adalah soal ujian nomor 3. Dengan soal sebuah penelitian dilakukan untuk menjelaskan hubungan antara frekuensi anak menonton YouTube atau disebut dengan variabel X, nah dengan anak berperilaku tantrum atau disebut dengan variabel Y dari 12 orang responden.
Nah, di sini untuk menguji apakah terdapat hubungan antara frekuensi anak menonton YouTube dengan anak berperilaku tantrum. Dan juga untuk menguji kekuatan hubungan antara keduanya dengan taraf signifikansinya itu adalah 5%. Nah, di sini saya telah melakukan uji normalitas untuk menentukan apakah data ini berdistribusi normal atau tidak. Nah, berdasarkan hasil uji normalitas yang sudah saya lakukan, nilai signifikansinya itu adalah 0,041 dan 0,009. Yang mana nilai 0,041 dan 0,009 itu adalah nilai lebih kecil dari 0,05, yang artinya data di atas berdistribusi tidak normal. Nah, jadi uji yang akan saya lakukan adalah uji korelasi rank Spearman, karena tujuan yang pertama adalah untuk menguji hubungan antar variabel penelitian pada statistik non-parametrik. Kemudian yang kedua itu adalah menggunakan uji korelasi rank Spearman tidak memerlukan asumsi normalitas, karena data di atas adalah data yang tidak berdistribusi normal, maka saya menggunakan uji korelasi rank Spearman. Kemudian langsung saja saya masuk ke SPSS. Nah, di sini datanya sudah saya masukkan. Ada 12 responden. Nah, untuk memperjelas, saya akan ke variable view. Nah, mengubah ini menjadi X, dan juga yang kedua itu kita ubah menjadi Y. Label yang pertama, label X, menonton YouTube. Nah, label yang kedua, label Y-nya itu kita isi dengan anak tantrum. Nah, ketika sudah selesai, desimalnya di sini saya nolkan agar mempermudah. Langsung, kemudian kita klik Analyze, kita ke Correlate, kemudian kita klik Bivariate. Nah, kedua data ini menonton YouTube dan juga anak tantrum kita masukkan ke variabel. Nah, kemudian jangan lupa kita centang Spearman, karena kita melakukan uji Spearman. Nah, Test of Significance atau two-tilednya jangan lupa kita klik. Ini juga, kemudian kita klik OK. Jadi data ataupun hasil dari uji ini sudah keluar, menghasilkan 0,123. Kita kembali lagi ke Word. Nah, ini hasilnya. Kriteria uji statistik korelasi rank Spearman. Jika nilai signifikansi atau raw value-nya itu lebih besar dari 0,05, maka nolnya diterima, atau hubungan kedua variabel adalah tidak signifikan atau tidak berkorelasi. Nah, kemudian jika nilai signifikansi atau raw value-nya itu lebih kecil dari 0,05, maka nol ditolak, atau hubungan kedua variabel adalah signifikan atau berkorelasi. Jadi, hasil dari uji rank Spearman ini adalah 0,123, lebih besar dari 0,05, maka hubungan kedua variabel tidak signifikan atau tidak berkorelasi. Kemudian, untuk menentukan kriteria tingkat kekuatan antara kedua variabel tersebut, nah di sini ada panduannya. Nah, nilai yang kita dapatkan correlation coefficient. Kita melihat di sini ya, untuk menentukan kekuatan antara kedua variabel tersebut, kita lihat di correlation coefficient. Nah, di sini kita mendapatkan nilai negatif 0,470. Berarti untuk menentukan tingkatnya di sini 0,400 sampai dengan 0,599. Jadi dapat disimpulkan bahwa dari output SPSS yang telah diperoleh, angka koefisien korelasinya itu sebesar negatif 0,470, yang artinya tingkat kekuatan korelasi atau hubungan antara kedua variabel itu adalah sedang. Jadi kekuatan antara hubungan keduanya itu sedang ya. Kemudian angka koefisien korelasi di atas bernilai negatif, yaitu negatif 0,470. Jadi arah hubungan kedua variabelnya itu adalah negatif. Nah, itu penjelasan dari saya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Stephen dari kelas Sosiologi 5A. Di sini saya akan menjawab penjelasan dari UAS berupa nomor 4, yang dimana sebuah penelitian dilakukan untuk mengetahui adakah hubungan antara orang tua yang menikah di usia dini dengan kejadian balita stunting dari 15 responden. Nah, tentukan uji statistik yang tepat untuk menguji apakah terdapat hubungan antara orang tua yang menikah di usia dini dengan kejadian balita stunting. Sertakan tentukan kekuatan hubungan antara X dan Y. Nah, kenapa izin jawab, kenapa saya menggunakan uji korelasi person sebagai dari soal ini? Karena mengetahui seberapa kuat hubungan antara dua variabel, nah sehingga membuat prediksi atau mengambil keputusan yang lebih baik. Serta uji ini sering digunakan sebagai dasar untuk membangun model relasi linear. Baik, langsung saja kita ke Excel dan masukkan data X orang tua yang menikah di usia dini dan Y kejadian balita stunting sesuai dengan soal. Nah, baik, setelah kita memasukkan data ke tabel Excel, selanjutnya kita ke SPSS, lalu kita klik variabel view dan masukkan data X dan Y seperti yang sudah tertera di sini. Nah, setelah memasukkan data di variabel view, lalu kita klik data view, lalu copy paste data yang ada di Excel ke SPSS sesuai dengan variabelnya.
Selanjutnya, klik Analyze, lalu klik Correlate dan klik Bivariate. Pindahkan kolom orang tua yang menikah di usia dini dan kejadian balita stunting ke bagian variables. Nah, klik Person dan klik juga To Terms dan lalu klik OK. Maka hasilnya seperti gambar di bawah. Untuk pengambilan keputusan, jika nilai signifikan kurang dari 0,05 maka terdapat korelasi, dan jika nilai signifikan lebih dari 0,05 maka tidak terdapat korelasi. Nah, dari gambar di atas dapat dilihat bahwa nilai signifikan adalah 0,774, yang artinya nilai signifikannya lebih dari 0,05. Maka tidak terdapat hubungan antara orang tua yang menikah di usia dini dengan balita yang stunting. Tidak hanya itu, kita lihat dari kekuatannya. Kekuatannya tidak ada hubungan variabel orang tua yang menikah usia dini dengan kejadian balita stunting. Hubungannya sempurna karena nilai korelasinya yaitu 0,081 sesuai dengan dasar pengambilan keputusan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan saya Zalin Sensasi. Di sini saya akan menjawab soal UAS kuantitatif. Soal nomor 5 dengan soal berikut, yaitu menentukan uji statistik yang tepat untuk menguji bagaimana hubungan antara penerapan disiplin X1 dan metode penugasan atau X2 secara bersama-sama dengan prestasi belajar mahasiswa atau Y. Lalu melihat apakah ada hubungan dari ketiga variabel tersebut, lalu seberapa besar variabel X1 dan X2 mempengaruhi variabel Y. Jadi di sini saya akan menggunakan uji regresi linear berganda. Oke, jadi di sini kita masuk ke SPSS, ke bagian variable view. Yang pertama X1, lalu yang kedua ada X2, dan yang ketiga ada Y. Lalu kita ke label yang X1, kita tulis penerapan disiplin. Lalu yang kedua, kita tulis metode penugasan. Lalu untuk Y, kita tulis prestasi belajar. Nah, lalu kita masuk ke data view. Kita ambil dari data yang sudah diisi di Excel. Kita copy, lalu disalin. Nah, kalau datanya sudah ada, kita masuk ke Analyze, lalu ke Regression, ke Linear. Nah, penerapan disiplin X1 kita masukkan ke Independent, lalu X2 juga kita masukkan ke Independent, dan terakhir prestasi belajar atau Y ke Dependent. Lalu Oke. Nah, di sini sudah ada 3 tabel. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai coefficient, yang dimana penerapan disiplin atau X1, coefficient regresi B sama dengan 1000, yang artinya setiap peningkatan 1 unit pada penerapan disiplin akan meningkatkan prestasi belajar sebesar 1000 unit dengan asumsi variabel lain yang tetap. Lalu nilai signifikansi ada 0,001 yang lebih kecil dari 0,05, sehingga pengaruh penerapan disiplin terhadap prestasi belajar signifikan. Lalu metode penugasan atau X2, coefficient regresi atau B sama dengan min 0,196, yang artinya setiap peningkatan 1 unit pada metode penugasan akan menurunkan prestasi belajar sebesar 0,196 unit dengan asumsi variabel lain tetap. Nilai signifikansi sama dengan 0,518, di mana lebih besar dari 0,05, sehingga pengaruh metode penugasan terhadap prestasi belajar tidak signifikan. Lalu ke tabel ANOVA atau uji simultan, nilai F adalah 29,038 dengan nilai signifikansi sama dengan 0,000. Karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka ada pengaruh yang signifikan secara simultan antara penerapan disiplin dan metode penugasan terhadap prestasi belajar. Lalu pada tabel model summary, nilai R adalah 0,945 yang menunjukkan hubungan yang sangat kuat antara variabel independen atau penerapan disiplin dan metode penugasan dengan variabel dependen atau prestasi belajar. Nilai R square adalah 0,892 yang artinya 89,2% variasi dalam prestasi belajar dapat dijelaskan oleh variabel penerapan disiplin dan metode penugasan secara bersama-sama. Persamaan regresi adalah Y sama dengan 27,512 ditambah 1,000 X1 kurang 0,196 X2, yang dimana Y yang merupakan prestasi belajar, X1 yang merupakan penerapan disiplin, dan X2 yang merupakan metode penugasan. Jadi kesimpulannya, yang pertama, secara simultan, penerapan disiplin dan metode penugasan berpengaruh signifikan terhadap prestasi belajar, yang mana signifikansi sama dengan 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Lalu yang kedua, secara parsial, penerapan disiplin atau X1 memiliki pengaruh signifikan terhadap prestasi belajar, yang dimana signifikansi sama dengan 0,001 lebih kecil dari 0,05. Jadi, metode penugasan X2 tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap prestasi belajar, yang dimana signifikan sama dengan 0,518 yang lebih besar dari 0,05. Mungkin sekian, terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Rizky Juliansyah, saya dari kelompok 4. Di sini saya akan melakukan uji statistik yang dengan soal
sebuah penelitian dilakukan untuk mengetahui menguji metode pengajaran mana yang paling baik dalam meningkatkan hasil belajar mahasiswa sosiologi pada mata kuliah bahasa Inggris. Untuk keperluan tersebut diambil sampel secara acak dengan data sebagai berikut: drama, debat, game. Tentukan uji statistik yang tepat untuk menguji hipotesis terdapat perbedaan yang signifikan antara metode drama, metode debat, dan metode game dalam meningkatkan hasil belajar mahasiswa sosiologi. Jadi di sini saya mengambil uji statistik one way ANOVA dengan alasan karena data ini bersifat interval. Selain itu juga setelah saya uji di mana data ini berdistribusi dengan secara normal, dan data tersebut digunakan untuk menguji 3 kelompok. Baik, kita langsung saja ke datanya. Di sini kita akan melihat itu ada drama, debat, dan games. Nah, untuk penggunaan kode, saya menggunakan kode 1 untuk drama, kode 2 untuk debat, dan kode 3 untuk games. Oke, kita langsung saja ke SPSS-nya, ini data view-nya teman-teman. Mana metode tadi udah kita pakai kode di mana 1 ini untuk drama, 2 untuk debat, dan 3 untuk game. Ini skornya. Lalu kita ke variable view. Nah, ini teman-teman bisa lihat metode tipe numerik dengan desimal kita 0 ya. Nah, untuk value kita lihat di sini saya masukkan 1 untuk drama, 2 untuk debat, dan 3 untuk game. Oke, kita kembali lagi ke data view, lalu kita ke analyze, lalu kita ke compare means, dan ada one way ANOVA. Kita teman-teman ini ada skor. Nah, lalu kita pilih metode ini ke faktor, terus skor ini ke dependency. Nah, terus kita pilih option homogenitas of variance test. Lalu kita cek continue, terus ada post hoc, kita pilih Bonferroni, lalu kita continue. Lalu kita langsung oke. Nah, di sini teman-teman bisa lihat datanya ya, dimana di homogenitas variansnya. Di sini hasil dari homogenitasnya adalah 0,997, dimana dapat disimpulkan bahwa apabila signifikansinya lebih dari 0,05 maka homogenitasnya terpenuhi. Jadi data tersebut sudah jelas bersifat homogen dan berdistribusi normal. Terus untuk ANOVA-nya di sini nilai signifikansinya yaitu 0,00. Yang dapat kita ketahui apabila data tersebut lebih kecil dari 0,05 maka disimpulkan bahwa terdapat perbedaan signifikan di antara metode games, debat, dan drama. Selanjutnya kita ke uji post hoc ya, yang dengan skor Bonferroni, di mana metode drama, debat, dan games, di mana terdapat perbedaan, di mana metode drama dan debat ini nilai signifikansinya 0,01, maka dapat kita simpulkan bahwa nilai signifikansinya ini kurang dari 0,05, berarti terdapat perbedaan signifikan di antara metode drama dan debat. Terus juga antara metode drama dan games nilai signifikansinya 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan di antara metode ceramah dan game. Nah, lanjut ke dua, yaitu ada metode debat dan ceramah, di mana nilai signifikansinya tadi sama ya dengan yang di atas 0,01, berarti terdapat perbedaan yang signifikan antara metode debat dan ceramah. Terus antara metode debat dan game nilai signifikansinya 1,00 teman-teman. Nah, dapat disimpulkan bahwa data tersebut lebih dari 0,05, maka tidak ada perbedaan yang signifikan di antara metode debat dan game. Selanjutnya kita ke metode game. Di antara metode game dan drama ini nilai signifikansinya 0,00. Berarti teman-teman ini terdapat perbedaan yang signifikan antara metode game dan drama. Terus ada metode game dan debat, di mana nilai signifikansinya sama dengan yang di atas tadi, yaitu 1,00. Maka dapat kita simpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan di antara metode game dan debat. Baik, sekian dari saya. Baik teman-teman semua, gimana nih? Udah paham belum dengan penjelasan kami dari kelompok 4 dari 6 soal? Nah, kira-kira 6 soal tadi ngebahas rumus apa aja sih? Nah, 6 soal tadi kita tuh ada ngebahas yang pertama apa ya? Nah, yang pertama itu menggunakan uji one way ANOVA, kemudian yang kedua ada menggunakan chi-square, yang ketiga ada menggunakan korelasi Range-Spearman. Kemudian uji yang keempat itu kita menggunakan target person. Nah, yang kelima kita menggunakan regresi linear berganda, dan yang keenam kita menggunakan uji ANOVA analisis varians. Kira-kira dari keenam uji ini yang mana sih yang paling mudah? Kayaknya kebanyakan akan menjawab uji chi-square mungkin ya. Karena uji chi-square itu kan menghitung apakah ada hubungan antara dua variabel gitu, atau uji Range-Spearman gitu. Mungkin teman-teman udah gak asing nih ya dengan istilah Range-Spearman, chi-square, maupun one way ANOVA. Mungkin dengan adanya video tutorial yang sudah kami berikan ini, teman-teman akan lebih mudah memahami SPSS dan tahu penelitian apa saja sih yang cocok untuk rumus ini gitu. Jadi kayak, kita ingin menghitung suatu hubungan antara dua variabel, maka kita akan menggunakan chi-square. Kita ingin melihat perbedaan rata-rata antara dua kelompok atau lebih, maka kita akan menggunakan uji ANOVA dan lain sebagainya. Sehingga diharapkan dengan adanya video ini tidak membingungkan lagi teman-teman
Jadi teman-teman bisa semakin paham dan tidak bingung gitu. Aduh, saya harus pakai uji apa nih? Penelitiannya bagaimana nih? Begitu. Semoga video pembelajaran ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.